underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, masalah demokrasi di Indonesia ini sedang marak diperbincangkan. Sebenarnya bagaimana dengan demokrasi di Indonesia? Ya, demokrasi itu kan pemimpin itu dipilih sama rakyatnya kan. Nah, masalahnya sekarang banyak di negara-negara berkembang, kelihatannya juga Indonesia termasuk ya. Itu kan demokrasi itu diwujudkan dalam waktu tertentu. Ada yang 4 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali. Ya, ada pemilihan pemimpin daerah atau presiden, pemimpin negara. Ya. Nah, kalau kita lihat, setiap kali terjadi pemilihan umum itu selalu situasi politik jadi panas. Betul. Ya, kalau misalnya itu dilakukan 5 tahun sekali, nah, tahun ketiga, tahun keempat itu sudah mulai hangat. Ya, mulai rekrut sini, rekrut sana, jadi semua mulai saling menjatuhkan. Yang partai yang kemarin kalah kepingin mengeluarkan statement atau mencari-cari kesalahan dari yang menang kemarin, gitu kan? Yang menang kemarin juga sibuk untuk membela diri, ya. Seharusnya bekerja, jadi waduh ini kok diserang ngalor ngidul ini ya. Jadi bagaimana caranya untuk menetralisir masalah ini? Nah, dan kita lihat negara-negara lain yang begitu demokrasinya lebih liar itu kan jadi negara yang tidak stabil. Ya, apalagi kalau ada negara yang sifatnya parlementer. Itu tiba-tiba presiden atau perdana menterinya bisa jatuh, pergantian terjadi lagi, macam-macam terus. Ya, jadi ini kan repot. Bagaimana dengan di Amerika, Om Bob? Ya, Amerika itu memang betul-betul negara demokrasi yang sampai hari ini masih terbukti sukses kan. Ya, alam demokrasinya saya itu oke. Ya, Amerika sudah merdeka lebih dari 200 tahun. Ya, sebelum dia mendapatkan posisi demokrasi yang seperti sekarang, itu dia juga mengalami situasi-situasi yang nggak enak. Ya, jadi demokrasinya juga dijalankan dengan tangan keras, dengan tangan batu, ya. Itu agar supaya pengalaman-pengalaman itu menjadi cikal bakal untuk menjadikan demokrasi yang seperti di Amerika, ya. Nah, intinya kan orang yang ngomong, ya. Kalau negara berkembang itu kan masyarakatnya masih majemuk, pendidikannya tidak sama kan. Nah, jadi demokrasi itu menganut sistem one man one vote. Satu orang, tidak peduli dia tuh laki atau perempuan, tidak peduli dia tuh pendidikannya SD atau universitas, ya, tidak peduli S1 atau S3 atau 3S, ya, SD, SMP, SMA itu kan 3S ya. Nah, tidak peduli itu asal one man one vote. Nah, biasanya kalau sudah kejadian seperti ini, yang menang adalah yang populer. Belum tentu dia yang mempunyai kekuatan atau kemampuan di dalam memimpin. Asal yang populer. Ya, karena untuk golongan-golongan masyarakat yang pendidikannya agak kurang baik, atau orang yang mencari opportunities, ya, itu yang dipilih yang populer. Aku nggak kenal itu kok, karena dia juga literasinya kurang. Ya, jadi aku populernya ini, ada yang bintang film, ada yang bintang nyanyi, ya, ada ya tokoh-tokoh daerah yang dia tahu, cuman gitu aja. Ya, dan juga apa? Yang opportunities itu kan ingin dapat serangan pagi, serangan fajar. Ya, asal siapa yang ngasih aku duit, dia akan pilih. Betul. Dan money politik ini kan susah dibuktikan. Ini kan yang menjadi repot. Ya, ini yang harus dipikirkan. Apakah jalan demokrasi seperti ini tuh masih bisa relevan nggak untuk negara yang sedang maju? Apakah ada contoh demokrasi yang diterapkan dari Amerika untuk Indonesia, Om Bob? Ya, sekarang kalau bicara seperti itu kita bicara skop kecil aja ya. Skop kecil aja. Kalau kita sekolah, ya, sekolah, oke, kalau yang SMA itu kan ada OSIS kan. Coba sekarang pemilihannya OSIS itu dilakukan siapa? Kan sama murid-muridnya kan. Murid-muridnya itu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA ya.
itu kan relatif pendidikannya sama kan, penalarannya sama, baik buruk sama, ya. Apa yang baik, apa yang buruk itu semua mempunyai value yang sama. Ya. Jadi memilih ketua OSIS-nya di sana, ya enak aja karena homogen, semua kepintarannya sama. Ya. Ya, jadi pandangannya sama. Jadi one man one vote bisa dilaksanakan. Ya, jadi pemilihan ketua OSIS itu kan modelnya seperti itu. Ya. Jadi nggak ada yang serangan fajar. Lu milih gua, nanti gua beliin permen atau bakso, kan nggak ada itu. Ya, demikian juga Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa yang voting kan adalah mahasiswa. Mahasiswa itu pendidikannya sudah oke. Dia sudah tahu mana yang baik, mana yang jelek. Sama. Maka ketua Senat Mahasiswa itu ya juga dipilih sama mahasiswa yang derajat kepintarannya atau derajat memandang masalah itu sama. Ya. Itu contoh yang paling kecil. Makanya sekarang Indonesia, kalau pemilunya masih seperti ini, nah kontrolnya terlalu susah. Dan karena masyarakatnya majemuk, jadi bisa bisa dengan slogan-slogan yang menyesatkan, maka dia akan dipilih. Misalnya sekarang siapa yang memilih saya tiap hari, tiap bulan kamu akan saya kasih sekian gitu. Ya, wah, ini kan janji-janji semua itu. Oke, sekarang kalau kamu memilih saya, nanti kita bangunkan rumah dengan DP 0, bunganya murah, misalnya begitu, udah nggak usah pakai DP macam-macam. Ya. Nah, orang yang tidak ngerti, pandangannya yang nggak ngerti, dipikir tuh betul, milihlah dia. Begitu sudah terpilih, apa yang terjadi? Kan tidak terrealisasi. Ya, jadi nggak bisa. Jadi paling bagus memang demokrasi untuk negara-negara berkembang ini, ya betul-betul harus dipikirkan apakah ini benar. Ya, kalau zaman dulu itu kan pemilihan presiden itu kan melalui DPR atau MPR. Nah, sekarang kalau anggota DPR itu kan kemampuannya juga sudah hampir sama kan. Maka dipilihlah presiden, saat itu siapa yang menjadi calon. Nah, yang milih itu kan kemampuan berpikirnya itu kan relatif hampir sama. Jadi itu jadi lebih bagus. Ya, dan memang itu yang terjadi. Jadi sekarang demokrasi bagaimana yang terbaik di Indonesia, ya kita perlu memikirkan dan kepala dingin. Ya, apakah demokrasi yang dijalankan sekarang ini menghasilkan sesuatu yang baik atau kurang baik. Nah, kalau kurang baik ya memang harus coba lagi, diganti lagi, karena ini toh pengalaman ini sudah 20-30 tahun. Ya, ini harus perlu dipikirkan lagi agar supaya kedepannya itu Indonesia bisa betul-betul maju. Kestabilan sebuah negara itu penting sebagai dasar untuk pembangunan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.